Dianggap menimbulkan kegaduhan, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Terkait hal tersebut, Wapres Gibran tegaskan materi yang disampaikan Panji dalam tayangan bertajuk Menstrea adalah kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah sehingga tidak perlu sampai dilaporkan. Panji Pragiwaksono ramai mendapat sorotan terkait materi stand-up komedi Menstrea miliknya. Bahkan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan tidak perlu sampai dilaporkan. Materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik dan evaluasi biasa terhadap pemerintah. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum. Sebelumnya diketahui Panji juga sempat merosting Mapres Gibran dalam materi stand-up komedi Menstrea. Melalui media sosial Instagram, Gibran menunjukkan gayanya yang unik dalam menanggapi kritikan. Gibran membagikan cuplikan kegiatannya dengan menggunakan latar belakang musik berjudul lagu Melayu yang dinyanyikan Panji Pragiwaksono. Dari tim liputan iNews melaporkan. Materi stand-up komedi Menstrea milik Panji Pragiwaksono yang menyebut fisik Wapres Gibran undang sejumlah respons dari publik figur. Tompi menyebut candaan menyinggung fisik bukanlah kritik yang cerdas, sementara Dr. Tifa menyebut lebih baik dikaitkan ngantukan daripada ptosis atau kondisi kesehatan tertentu. Musisi sekaligus dokter bedah plastik Dr. Teguh Adi Fitrian atau Tompi respon materi stand-up komedi Menstrea milik Panji Pragiwaksono yang menyebut mata Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Dalam media sosial Instagram, Tompi menilai candaan yang menyinggung kondisi fisik bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, yakni suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional, atau medis. Tompi juga menegaskan bahwa martabat manusia seharusnya tidak menjadi punchline atau kalimat pamungkas dalam humor. Meski demikian, Tompi tetap mengapresiasi materi stand-up komedi Menstrea milik Panji yang dinilainya keren. Sementara itu, melalui media sosial X, Dr. Tifauzia Tiasuma menyebut lebih baik dikatai ngantukan daripada ptosis. Karena menurutnya dalam pendekatan evidence-based medicine, ptosis tidak sekedar persoalan kelopak mata turun, melainkan bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung tengah mendalami perkara dugaan kegiatan tambang ilegal di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah saksi telah diperiksa, bahkan penggeledahan di wilayah Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkap oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Penyidikan terhadap tambang di Konawe Utara telah dilakukan sejak bulan September 2025 yang lalu. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi atas perkara ini dan menyita dokumen di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk mempercepat proses penyidikan, Kejaksaan Agung juga mencocokkan data dengan instansi terkait termasuk menyesuaikan data dengan Kementerian Kehutanan. Tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari pengembangan itu kemudian kita memerlukan data tambahan dari Kementerian Saker terkait dalam hal ini.
Sebelumnya penyidik Kejagung mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan menyita satu kontainer besar berisi dokumen. Namun Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu 7 Januari 2026. Penggeledahan diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim penyidik Kejagung dikawal personel TNI mengamankan satu kotak kontainer besar hasil penggeledahan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristanto Pribadi, kehadiran penyidik Kejagung untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah di masa lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara juga ditindak tegas. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Presiden menegaskan upaya penertiban tidak hanya dilakukan di sektor perkebunan sawit, tetapi juga terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut ratusan tambang ilegal telah ditindak oleh pemerintah. Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Sudah kita sita. Jampitsus benar. Jaksa Agung. Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal. Sudah ratusan triliun kita selamatkan. Masih banyak yang bocor. Terus kita kerja. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Prabowo menyebut agenda tersebut menjadi tugas utama Kabinet Merah Putih. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, jaksa meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa dugaan korupsi laptop Nadiem Makarim. Sementara itu pengacara Nadiem mempertanyakan transparansi alat bukti penghitungan keuangan negara. Mohon rekan-rekan berikan jalan untuk terdakwa biar bisa langsung masuk. Mantan Mendikbudristek era Jokowi, Nadiem Makarim, kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis kemarin. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya diajukan kuasa hukum Nadiem. Substansi dalam perlawanan kami terhadap bantahan kami terhadap keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa terhadap surat dakwaan, kami menyampaikan bahwasanya hampir semuanya itu masuk dalam pokok perkara yang harus diuji nanti di persidangan, menguji pokok perkaranya. Apakah surat dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kita uji dari alat bukti, dari saksi yang dihadirkan, dari alat bukti surat, keterangan ahli, dan barang bukti. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa
tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan Chrome, OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa itu nggak dibuka? Sebelumnya, jaksa mendakwa Nadiem Makarim telah merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini dilakukan Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya. Pengadaan laptop berbasis Chromebook dan CDM ini dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat dalam program digitalisasi pendidikan. Selain itu, laptop dianggap tidak bermanfaat bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahwa Nadiem tidak diizinkan untuk berbicara. Dia sebagai seorang terdakwa itu mempunyai hak asasi untuk bicara. Dan itu sudah 2 kali dilakukan hari Senin yang lalu dan hari Kamis hari ini, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang dia rasakan.